ini kita juga akan ada kuis ya di akhir sesi, tapi kuis ini itu nggak, apa namanya, nggak setiap pertemuan ada gitu ya, tergantung dari tutornya gitu. Jadi, untuk pertemuan kedua dan ketiga ini aku bikin kuis buat teman-teman, spesial buat teman-teman. Terus, hari ini belajar di pertemuan ketiga, ketika nanti aku menjelaskan, teman-teman kalau ada yang masih bingung boleh langsung ditanyakan. Bentar guys, error nih PPT-nya. Terus nanti kuis teman-teman juga yang mendapatkan nilai tertinggi dapat saldo Shopee Pay lagi gitu. Oke ya, sebentar. Kok error PowerPoint aku masih error guys. Tunggu. Oke. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Baik, nah ini nanti kita akan membahas mengenai infeksi, yaitu general antibiotik. General antibiotik itu meliputi mekanisme kerja, karena ini selalu keluar dalam UKM PPAI maupun masuk profesi apoteker UKM PPAI, walaupun masuk prodi APT ya, atau masuk profesi. Jadi memang general antibiotik itu memang sepenting itu karena ini sangat-sangat membantu teman-teman dalam menentukan terapi. Kemudian ketika ada soal nanti teman-teman juga akan mudah dalam menjawab kayak gitu. Kemudian ada malaria. Malaria ini apa namanya? Malaria ini dia minor ya, tapi tetap teman-teman harus pelajari karena pernah beberapa kali soal malaria ini keluar. Kemudian THT dan mata, kita akan membahas mengenai tinnitus atau telinga berdering. Kalau kulit kita akan membahas gigitan serangga. Gigitan serangga ternyata bisa loh berdampak pada kematian. Nah, coba nanti kita akan membahas tentang itu. Gitu ya. Kalau terlalu cepat boleh langsung diinterupsi. Kalau misal ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan tanpa apa namanya aku nanti meminta dan lain sebagainya, langsung aja teman-teman untuk bertanya gitu ya. Baik, kita masuk ke general antibiotik. Sebenarnya teman-teman, antibiotik itu apa sih? Ada yang tahu? Apa itu antibiotik? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Obat yang digunakan untuk membunuh atau melemahkan bakteri, Oke. antibakteri. Obat yang digunakan untuk membasmi ya, atau mematikan, membunuh bakteri. Bagus, sip, terima kasih. Nah, di sini ada bakteri dan antibiotik. Jadi, bakteri itu tersusun dari beberapa komponen ya dalam sel bakteri itu. Ada di sini ada dinding sel. Dinding sel. Kemudian di sini ada proses pembentukan folat. Folat itu fungsinya untuk proses pembentukan inti sel, DNA gitu ya. Terus di sini ada udah dari asam folat berubah menjadi DNA, kemudian ada RNA, membentuk pilinan, kemudian nanti akan ditranslasi atau diterjemahkan oleh yang namanya ribosom. Itu part-part dari sel bakteri. Nah, antibiotik ini bekerjanya itu targetnya itu pada bagian-bagian dari bakteri itu, gitu. Sehingga mekanisme kerja antibiotik itu ada berapa teman-teman? 5. 5 atau 4? 4. 4 ya? Oke, sebenarnya ada 5, Iya. tapi yang 5 itu belum terpasarkan di Indonesia, sehingga kita menganggapnya masih 4. Apa aja itu? Menghambat sintetis dinding sel bakteri,
menghambat sintesis protein bakteri, mengganggu sintesis DNA atau RNA, dan terakhir itu menghambat metabolisme bakteri. Oke, sip. Terima kasih. Benar ya. Jadi apa namanya? Untuk antibiotik itu dia memiliki macam-macam mekanisme kerjanya seperti itu ya. Nah, di sini kalau di berteman tadi menyebutkan itu yang pertama mekanisme dari apa tadi? Dinding sel, kemudian Menghambat sintesis protein. Oke, menghambat sintesis protein. Kemudian satu lagi. Apa satu lagi ayo? Antagonis folat. Oke. Antagonis folat. Mantulita. Nah, dari mekanisme ini kita di berteman memiliki jembatan keledai ya. Kita sebut sebagai di sini aja deh. Kita sebut sebagai sorry. Sitagogon ini singkatan lama sekali ya. Tapi singkatan originalnya berteman yang sekarang sudah menyebar kemana-mana karena alumni kita udah 15.000 plus ya teman-teman. Jadi singkatan ini merupakan singkatan yang paling mudah dan kami buat teman-teman untuk menghafalkan mekanisme kerja dari antibiotik. D itu apa? Artinya adalah iya, menghambat dinding sel bakteri. Kalau C menghambat sintesis protein bakteri. Kalau T menghambat metabolisme sel. Kalau gogon antagonis folat. Nah, ini adalah di sitagogon. D menghambat dinding sel, C menghambat sintesis protein, T menghambat metabolisme sel, dan gogon antagonis folat. Sudah hafal teman-teman? Di sitagogon itu dari mekanismenya. Kemudian dari macam-macam obatnya itu juga dilihat dari mekanisme kerjanya gitu ya. Ada D. D ini kita singkat sebagai ini dinding sel ya. Yang menghambat dinding sel itu mana aja? Nah, ini beta laktam. Kita sebut dinding sel itu dengan sebutan Pol-Bek. Apa itu? D ini artinya ini menghambat dinding sel. Pol artinya polipeptida. Kemudian ada bek. Bek ini adalah beta laktam. Oke. Ada polipeptida sama beta laktam. Polipeptida ini contohnya itu apa sih? Vankomisin. Vankomisin, basitrasin. Oke, vankomisin, basitrasin. Kalau beta laktam? Penicillin. Penicillin. Terus? Cephalosporin. Cephalosporin ada berapa generasi nih? 5. 5, oke. Ada yang pertama? 4. 5 apa 4? Generasi pertama disebut apa? Contoh obatnya apa? Cefadroxil. Oke. Yang kedua? Cefazolin cefuroxim. Oke, cefuroxim. Yang ketiga? Ceftriaxone. Oke. Yang keempat? Cefpirom. Cefepim ya?
Cefpilun juga boleh. Yang kelima apa, Kak? Ceftriaxone. Ceftriaxone. Yang kelima? Ceftaroline. Ya, bisa ya pakai itu ya. Tapi itu kayaknya belum tersedia di Indonesia. Ya. Nah, oke. Apa tadi? Aku nggak ngeh kalau yang kelima ini. Taroline. Tanolin. Lolin. Lolin. Oke. Nah, di sini kalau golongan cefalosporin itu semakin dia itu ke bawah atau semakin terbaru, maka dia memiliki efek gram negatif lebih banyak dibanding yang generasi terlama atau generasi pertama ini. Nah, sebaliknya berarti semakin lama generasinya, maka dia lebih peka terhadap bakteri gram positif. Gitu ya. Ada dinding sel, di Polbek. D-nya menghambat dinding sel, pol polipeptida back beta lactam. Contohnya beta lactam ada vancomycin sama basitrasin. Oke, dari sini aman. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Aman, Kak. Aman ya? Oke, lanjut. Ke si tadi apa sih teman-teman? Kan di itu menghambat dinding sel. Kalau si tadi apa? Menghambat sintesis protein. Oke, menghambat kalau si ini adalah menghambat Sintesis protein. sintesis protein. Contoh obatnya ada apa aja? Tetrasiklin. Tetrasiklin. Oke, dia menghambat di ribosom berapa? 30S atau 50S? 30S. 30S. Oke, sip. Jadi di sini ada sintesis protein itu kita singkat lagi sebagai sitama. Apa itu sitama? Dia menghambat sintesis protein. Ada tama. Tama itu apa? Tetrasiklin. Aminoglikosida. Makrolida, Oke. klorampenikol, Oke. Kloramfenikol ada juga clindamycin. Nah, sintesis protein ini teman-teman, sintesis protein ini itu terbagi dua mekanisme. Ada yang menghambat pada 30S ribosom, ada yang 50S ribosom. Nah, yang 30S ribosom itu yang apa? Nah, cara mudahnya adalah kita singkat sebagai 3. Apa itu 3? 3 itu yang menghambat pada 30S ribosom. T artinya tetrasiklin. Kemudian ada G. G ini adalah glikosida. Oke. Aminoglikosida. Kalau tetrasiklin tadi sudah jelas ya apa? Tetrasiklin. Terus tetrasiklin ya tetrasiklin. Kalau aminoglikosida ini contohnya ada kayak gentamicin, Streptomycin. Oke. Begitu. Jadi ada 3, maka selain kelompok 3 ini dia masuknya ke apa namanya? Ke bukan yang dari apa namanya?
sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kalau 30S itu ada tetrasiklin sama aminoglikosida. Kalau 50S kita butuh apa? Obatnya contohnya. Azitromisin, makrolida. Ya, jadi Chloramphenicol. kecuali 3 ini ya, kecuali 3 itu tadi. Berarti kayak makrolida. Chloramphenicol. Oke. Itu. Kemudian ada MA. Jadi Ta ini adalah menghambat sintesis protein. Ada Metabolisme. ya, ada Ta. Ta itu adalah metabolisme. Metabolisme sel dari dari bakterinya. Nah, metabolisme itu kalau kita lihat di sini, teman-teman, itu dia itu akan membuat yang namanya DNA girase atau untayan DNA dan RNA polimerase atau untayan RNA dari DNA. Sehingga metabolisme sel itu menghambat metabolisme sel bakteri itu juga terbagi menjadi 2. Ada yang DNA, ada yang RNA. Nah, tapi nggak usah khawatir. Kalau R, berarti untayan RNA ya. R itu adalah rifampisin contoh obatnya. Sedangkan kalau DNA itu adalah dari apa namanya? Quinolone. Iya, quinolone. Seperti fluoroquinolone atau moxi atau cipro. Gitu ya. Jadi si tama sintesis T-nya apa? Metabolisme. Tak. Gimana? Oh, enggak, Kak. Nyala, sorry. Bener ya, jadi si tamak, jadi sintesis protein, tanya tetrasiklin, manya makrolida, kanya chloramphenicol atau clindamycin. Yang mana si tamak itu ada dibagi lagi berdasarkan mekanisme menghambat pada ribosom secara spesifik. Ada yang ribosom 30S, ada yang ribosom 50S. Kemudian ada Ta metabolisme, ada 2 menghambat DNA girase, dan RNA menghambat RNA polimerase. Gitu ya. Kalau R sudah jelas adalah R berarti rifampisin. Nah, cara mudah menghafalkannya seperti itu. Kemudian ada gogon. Gogon itu apa? Antagonis pola. Oke, antagonis pola. Contoh obatnya adalah Sulfadiazin. oke. Contohnya sulfadiazin, terus Cotremoxazole. oke. Oke, ini ya mekanisme antibiotik. Jadi ada di menghambat dinding sel, C-nya menghambat sintesis protein. Kemudian T-nya metabolisme dan gogon adalah antagonis folat. Kira-kira dari sini ada yang masih bingung? Tadi kayaknya ngomongku masih ada yang belibet-belibet gitu. Ada yang bingung? Kak, boleh diulang lagi yang cephalosporin tadi belum sempat dicatat. Oke, yang cephalosporin itu di sini ya. Dinding sel itu jadi dinding sel itu ada polipeptida sama ada beta laktam di polbek. Nah, tadi beta laktam itu salah satunya adalah cephalosporin. Gitu ya, cephalosporin. Cephalosporin itu ada beberapa generasi. Generasi 1, generasi 2, generasi ketiga, generasi 4. Kita anggap aja yang ini yang
sampai 4 aja ya. Terus kemudian yang generasi pertama itu, tadi contohnya adalah cefadroxil, generasi kedua ada cefuroxim, generasi 3 ingat-ingat ceftriaxone, generasi keempat ada cefepime. Nah, ini jadi potensi dari cefadroxil itu atau cefalosporin itu semakin dia itu ke atas, maksudnya adalah dibandingkan dengan cefadroxil, maka cefepime itu konsumsinya jauh lebih kecil. Jadi semakin tinggi itu dia akan berpengaruh pada bakteri yang dia itu gram positif. Tapi semakin dia turun atau semakin yang terbaru, maka dia memiliki potensi bakteri gram negatif. Kayak gitu. Jadi itu adalah perbedaannya dari si cefadroxil. Memiliki potensi yang macam berbeda-beda. Oke, gimana dari sini aman? Saya mau nanya, Kak. Boleh, silakan. Di bagian yang sintesis protein itu kan terakhir ada chloramphenicol sama clindamycin. Nah, itu contoh obatnya atau itu golongan obat, Kak? Itu contoh obat dan golongannya, chloramphenicol dan chloramphenicol sama clindamycin. Golongannya itu dan contoh obatnya itu. Kak, aku juga mau tanya. Kan ini yang disebutkan dari mekanismenya ini kan cuman beberapa golongan kan ya Kak. Ada juga golongan-golongan lain misalnya kayak karbapenam, terus yang lain-lain yang belum disebutkan. Nah, kalau buat itu kenapa Kak? Maaf. Karbapenam itu masuknya beta-lactam. Oh, oke. Kalau misalnya kayak glikopeptida gitu-gitu Kak, sulfonamida itu masuknya mekanismenya yang mana ya Kak? Sulfonamid. Iya Kak. Sulfonamida Kak. Sulfonamida, oke. Terus selain itu? Jadi kalau yang di sini ini dia ini adalah obat-obatan yang sering keluar. Ya, jadi kita buat agar teman-teman mudah untuk menghafalkan. Terus gimana sih? Tadi ada karbapenam kayak gitu. Tadi kayaknya belum kita bahas ya yang beta-lactam penicillin. Oh iya, masih belum. Jadi beta-lactam itu ada macam-macam. Ada cefalosporin, tadi udah kita bahas. Ada penicillin. Penicillin itu termasuk amoxicillin, amoxiclav, kemudian penicillin G itu masuknya kategori penicillin. Kemudian yang ketiga ada karbapenem. Karbapenem ini contohnya adalah meropenem, imipenem. Nah, kalau sulfonamida itu tadi masuknya gugus sulfa-sulfa. Kalau sulfa-sulfa rata-rata mekanisme kerjanya itu sama seperti antagonis folat. Jadi golongan sulfa-sulfonamid, sulfadiazin, cotrimoxazole atau sulfamethoxazole dan lain sebagainya. Oke. Dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kalau berlibat kabarin ya guys. Nanti biar aku ulangin lagi. Ada lagi? Kak, untuk yang antagonis folat itu sulfadiazin sama apa? Ini cotrimoxazole. Cotrimoxazole? Iya, kemudian ada sulfonamid atau obat-obatan sulfa-sulfa. Cotrimoxazole itu kan adalah gabungan dari apa sih teman-teman? Dari sulfamethoxazole dan trimethoprim 5:1. Iya. Lima banding 1. Jadi makanya cotrimoxazole itu masuknya antagonis folat karena dia memiliki
sulfamethoxazole gitu. Atau dia menggunakan sulfamethoxazole. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Aman ya? Sebentar. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke hati-hati dihafalkan. Karena kuisnya nanti kita hafalan obat ini. Jadi teman-teman harus belajar dan aku tekankan untuk dihafalkan di luar kepala karena ini pasti keluar. Sehingga teman-teman kalau misal udah aku kasih tahu ini pasti keluar dan ternyata teman-teman nggak hafal, wah itu rugi sekali ya guys. Jadi antibiotik mekanisme ini wajib dihafalkan. Gitu. Oke, jadi teman-teman antibiotik itu tidak boleh sembarangan diberikan. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi yang memerlukan antibiotik, maka itu diberikan antibiotik. Nah, kondisi pasien memerlukan antibiotik itu adalah yang pertama suhu badan. Suhu badannya lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, ada nilai WBC. WBC itu lebih dari 30.000 sampai 40.000 sel per milimeter pangkat 3. Jadi nilai WBC atau white blood cell, apa sih white blood cell itu teman-teman? Kenapa dijadikan parameter untuk infeksi? Leukosit Kak, WBC itu tingkat leukosit. Biasanya kalau leukositnya tinggi, ada terjadi infeksi di salah satu daerah tubuhnya. Oke, jadi WBC itu ibaratnya kayak tentara gitu ya. Jadi semakin banyak musuh atau semakin banyak infeksi, maka jumlah tentaranya akan ditambah. Kayak gitu. Nah, kemudian adanya nyeri dan inflamasi seperti pembengkakan, kemerahan, kekakuan, purulen drainase, seperti sputum, urin dengan bakteri atau peningkatan neutrofil pada cairan spinal. Nah, ini adalah yang boleh menggunakan antibiotik. Kemudian ada prinsip kerja dari antibiotik itu terbagi menjadi 3, yaitu empiris, definitif, dan profilaksis. Empiris ini tuh belum diketahui kultur bakteri. Digunakan spektrum luas. Jadi ketika baru pertama kali masuk gitu ya, atau pertama kali menggunakan antibiotik masih bingung sakit apa, nah maka itu disebut dengan antibiotik empiris. Jadi belum diketahui kultur bakterinya, digunakan spektrum luas dan hanya bisa digunakan selama 3 hari. Nah, kemudian di sini ada definitif. Definitif itu sudah diketahui penyebab bakterinya. Ada profilaksis, ini adalah antibiotik yang digunakan sebelum pembedahan dimulai. Jadi untuk mencegah infeksi pada saat operasi gitu. Nah, ini profilaksis itu antibiotik yang digunakan sebelum pembedahan dimulai. Jadi 1 jam sebelum insisi. Insisi itu tuh goresan mes atau pisau sebelum pisaunya itu mulai melakukan pembedahan. Antibiotik profilaksisnya adalah cefazolin. Jadi antibiotik profilaksis berdasarkan Kemmenkes itu adalah cefazolin. Oke, baik. Nah, ini dari sini ada pertanyaan dulu sebelum aku masuk ke materi ini. Aman ya? Nah, baik, ada penggunaan antibiotik pada kondisi khusus. Nah, di sini ada pregnancy atau kondisi hamil. Kondisi hamil, antibiotik yang aman itu meliputi penisilin, cefalosporin, makrolida, dan clindamycin. Ini yang paling aman. Kemudian untuk pasien dengan defisiensi 6-fosfat dehidrogenase atau kondisi hemofilia, ini boleh keluar, namun tidak boleh menggunakan sulfonamid, nitrofurantoin, asam lidiksat, kemudian
tidak boleh menggunakan sulfonamid, metofrontoin, asamalidiksat, antimalaria maupun dapson gitu ya. Itu untuk kondisi hemofilia karena dia dapat obat-obatan ini dapat menginduksi terjadinya atau tingkat keparahan dari hemofilia. Kemudian pasien dengan gangguan hati, maka yang perlu dipenyesuaian dosis merupakan clindamycin, erythromycin, metronidazole, dan rifampicin. Kalau gangguan ginjal, maka hati-hati penggunaan aminoglikosida. Gitu ya. Dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Aman? Yang penting mekanisme kerjanya dihafalkan. Oke, lanjut di sini ada antibiotik yang perlu perhatian khusus pada bayi dan anak. Jadi nama obatnya ada chloramphenicol sama thiamphenicol. Pada usia bayi dapat menyebabkan Gray Baby Syndrome. Kemudian ada lincomycin HCl. Kelompok usianya adalah neonatus. Alasannya fatal toxic syndrome. Kemudian golongan moxi ciprolevo ketika usia di 12 tahun merusak tulang rawan. Tetrasiklin kurang dari 4 tahun atau pada dosis tinggi. Jadi diskualisasi gigi dengan pertumbuhan tulang yang berbeda. Kayak gitu. Jadi ini adalah antibiotik yang perlu perhatian khusus pada bayi dan anak. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih mau bertanya? Oke, lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 1 dulu sebelum kita menginjak ke materi lainnya. Seorang pasien wanita berusia 70 tahun mengalami keluhan lutut yang susah digerakkan sehingga dokter spesialis ortopedi melakukan tindakan pembedahan yaitu TKR (Total Knee Replacement). Sebelumnya mereka dilakukan pembedahan, dokter meminta perawat memberikan terapi cefazolin injeksi. Kemudian sebelum insisi probiotik yang diberikan termasuk ke dalam metodologi antibiotik apa? Profilaksis. Jawabannya yang mana? Profilaksis, Kak. Profilaksis, Kak. Kenapa profilaksis? Kenapa itu? Karena profilaksis adalah antibiotik yang digunakan sebelum atau pra-operasi. Kak, kamu bertanya, kan di sini tadi catatannya yang di slide itu dia sekitar 1 jam. Jadi boleh saya ambil kesimpulan, Kak, bahwa penggunaan untuk antibiotik profilaksis itu bisa 30 sampai 60 menit. 60 menit? 60 menit kan Ya, 1 jam. 30 menit ya. 30 sampai 60 menit. Jadi bisa diberikan 30 menit sebelum, bisa diberikan 60 menit sebelum. Itu nanti lihatnya adalah waktu puncak di farmakokinetik cefazolin. Jadi bisa digunakan. Baik, Kak. Oke. Ada lagi? Jadi jawabannya profilaksis kalau definitif tuh kayak gimana? Kalau definitif tuh kayak gimana? Ketika penyebab penyakitnya sudah diketahui, Kak. Oke, kayak misal ada infeksi E. coli, nah itu dikasihnya misal cotrimoxazole, maka itu udah spesifik, itu disebut dengan definitif. Kalau empiris dia masih belum, gitu ya. Masih menduga-duga. Oke, nomor 2 sekarang. Nyonya T, 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan sakit kepala, demam, nyeri perut, dan mengalami feses berdarah. Beliau mengatakan suaminya mengalami hal yang sama beberapa minggu yang lalu. Hasil laboratorium ditemukan bahwa bentar. Aku ulangi lagi ya. Jadi Nyonya T, 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan sakit kepala, demam, nyeri perut, dan mengalami feses berdarah. Beliau mengatakan suaminya mengalami hal yang sama beberapa minggu yang lalu. Hasil uji laboratorium ditemukan leukosit pada feses. Nilai WBC abnormal dan hasil kultur menunjukkan adanya sigilla.
Dokter meminta saran kepada apoteker antibiotik yang memiliki mekanisme menghambat metabolisme, utamanya DNA girase. Itu yang mana? Jawabannya yang Ciprofloxacin. oke, ciprofloxacin. Karena Aku boleh dibantu kalau amoxicillin itu gimana? amoxicillin dia menghambat sintesis sintesis dinding dinding sel. sel. Jadi Oke. lebih ke dinding sel. Kalau bentamisin? Gentamisin dia lebih ke sintesis